Jemaah rahimakumullah. Dari irhad kita ikut kemudian semacam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Al-ayah Quran surat Al-Maidah ayat 2. Bapak Ibu jamaah pengawasan malam Kemis ingkang kula hormati, langkung rumiyin monggo sareng-sareng kita bersyukur wonten ngarsanipun Allah. Allah ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan dhateng kula lan panjenengan, kesempatan dalam kesehatan temandu kita sehingga saged silaturahmi dalam thalabul ilmi wonten ing dalu punika. Alhamdulillah pinaringan suasana terang lan adem ayem. Alhamdulillah. Salawat salam kunjuk datang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak ingkang hormati, alhamdulillah panggihan pinten-pinten terbenak kula pribadi menika rumaos bangga bilih bisa jeblok ingkang mewakili Kabupaten Klaten bisa bebas korupsi menika anti korupsi, bebas anti korupsi menika membahagiakan, artinya mewakili 401 desa. Apabila memang itu ternyata memang baik, itulah kita semua ikut andil nyengkuyung saenipun pemerintahan desa jeblok. Nah, dalu punika materi ingkang badhe kula aturaken delalah pas Pak Lurah. Napa menika prinsip seorang muslim dalam mengais rezeki. Menika membawa 3 materi, 1 hutang piutang, 3 prinsip seorang muslim kala mengais rezeki dan ingin sembuh dari penyakit. Yang ketiga mungkin akhlak. Bapak Ibu jamaah yang hormati, ada dasar surat Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ini kita pedomani. Dan tolong menolonglah kamu dalam hal takwa, dalam hal kebaikan. Jangan tolong menolong bab urusan bermusuhan atau bab dosa. Satu dasar Al-Maidah ayat 2 sebagai kita hidup di masyarakat. Jamaah yang hormati, prinsip seorang muslim kalau menggais rezeki yang hendak kita cari adalah 1, halalan thayyiban. Halalan thayyiban. Prinsip inilah yang harus kita pegang, halalan thayyiban. Nah, prinsip-prinsip dalam mengais rezeki yang pertama adalah setiap manusia, bahkan semua makhluk sudah dijamin Allah rezekinya. Berdasarkan ayat 6 surat ke-11 surat Hud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha
wa ya'lamu mustaqarradaha wa mustauda'aha kullu fi kitabim mubin. Quran surat Hud ayat 6. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauhul Mahfuz. Quran surat Hud ayat 6. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, yang pertama rezeki kita sudah dijamin Allah. Bahkan Allah mengetahui tentang tempat berdiam dan menyimpannya. Ibu, Bapak ingkang hormati, sebelum kita lanjut bahwa rezeki kita dijamin Allah, ada kisah 3 binatang kecil. Yang pertama adalah rezeki setiap manusia atau makhluk dijamin Allah. Ini ada kisah binatang kecil 3 yang tertulis di dalam Al-Quran. 1 anamel, semut. 2 al-ankabut, laba-laba. 3 anahel, lebah. Ibu, 3 binatang ini berkarakter berbeda-beda. 1 semut. Semut itu dilihat baiknya selalu gotong royong, selalu uluk salam ketemu, iya, gandeng salaman. Itu semut. Tapi jeleknya banyak sekali. Semut itu dikala hidupnya cuma mencari makan, menumpuk-numpuk makan. Rong iki akeh pangan, mungkin uripe ra ngantek setahun, pangane punjul kok setahun. Jadi hidupnya semut untuk menumpuk-numpuk makanan. Ini semut. Ada baiknya sedikit, ada jeleknya banyak. Selalu mencari makan dan menumpuk-numpuk. Ngantek gone mungkin regeter iku dianggap pangan. Kita bisa mengamati di lingkungan kita, mana semut pasti kotor, tur pangane akeh. Yang kedua al-ankabut. Ini segi ilmiah. Al-ankabut laba-laba yang membuat sarang pasti yang betina, karena ekornya yang keluarkan benang itu, yang betina buat sarang laba-laba. Semua yang mencok, semua yang mencok nenggon sarang itu pasti termakan. Dan di dalam Al-Quran laba-laba itu dianggap rumahnya tuh rapuh, kena angin rusak, kena pohon jatuh mungkin rusak. Cuma kelihatan indah karena itu menangkap musuh. 1, di dalam al-ankabut atau binatang kecil yang dinamakan laba-laba ini, itu binatang yang sangat luar biasa. Apa? Kejamnya. 1, laki-laki yang kawin dengan betina langsung dimakan. Remuk pokoknya. Jadi kewan sing kawin dengan betina yang buat saya tadi langsung dimakan. Yang kedua, setelah dimakan, dia bertelur sampai netes itu, mungkin induknya termakan oleh anak-anaknya. Tidak ada yang langgeng banyak terus kayak mentrok, pitik, bebek, tidak, habis. Nah ini. Terus sarangnya mungkin angin rusak, itulah. Jadi tidak ada baiknya, apa baiknya? Kelihatan indah, tapi dia sangat buas sekali. Jadi pamane sing wedok wayu, di rumah apik, edek lanang, bar kawin pangan mati entek. Sing lanang dipangan. Iya dipangan sing wedok. Sing wedok kadang ngendok netes, pangan anak genti. Nah ini Bu, ini al-ankabut Bu. Kisahnya luar biasa. Lain dengan yang ketiga ini, lebah, tawon. Bunga satu ke bunga yang lain itu manfaat penyerbukan dari lebah. Tur mencoke ngati yati. Nak ra diganggu ra mungkin ngentuk. Oh niku. Tur hasil madu menyehatkan jadi obat. Nah, di antara
binatang lebah, laba-laba, semut, inilah karakter yang berbeda, kita ambil hikmahnya. Mungkin korupsi bagikan semut, golek keuangan terus, ranek teh, ora isin pokoknya kabeh gotong royong, istilahnya apa ya? Korupsi berjamaah. Nah ini, maka yo ada baiknya, ada jeleknya juga. Kalau sing laba-laba itu mana? Ya kita ambil baiknya, sedikit sekali. Cuma melihat indah pas mencok nenggon sarang tuh semut, lemut terbang nemplek pluk, tawon pluk, semua dimakan, dan itulah buasnya laba-laba. Yang terakhir kita anggap lebah terbaik. Lebah ini kebalikannya adalah lalat. Lebah mesti nggon wangi, nggon apik, nggon resik, nak lalat nggon reget, nggon mambu. Ya itulah, nanti kalau belajar lalat semua ya. Tapi Quran Al-Ankabut laba-laba, An-Nahl lebah, An-Naml semut. Nah itu. An-Naml ayat 30 ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Maka jumlah basmalah sa Quran tetap 114. Najato atau bat yang ke-9 tidak diawali Bismillah, tapi disimpan dalam semut 30. Artinya An-Naml ayat 30 buka ada Bismillahirrahmanirrahim. Lainnya. Lanjut Bapak Ibu. 1. Rezeki setiap manusia, bahkan setiap makhluk sudah dijamin Allah. Hud ayat 11. Ikan di laut semua dijamin. Wedhus ndanak cempe 5 menit ngadet nyundul pendele wedhus. Langsung makan, minum, langsung otomatis. Sapi begitu, onta begitu. Manusia lahir, begitu lahir sudah dirawat selama 40 hari, bertemu nutfah, kemudian menjadi alaqah, segumpal darah. Selama itu juga lalu menjadi mudghah, segumpal daging. Selama itu juga kemudian diutuslah malaikat untuk meniupkan roh kepadanya. Lalu diperintahkan untuk menuliskan 4 kata. 1. Malaikat rezekinya, 2. ajalnya, 3. amalnya, 4. celaka bahagia. Maka demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, ada seorang di antara kalian yang mengerjakan amalan ahli surga, sehingga tidak ada jarak antara dirinya dan surga kecuali sehasta saja. Kemudian dia didahului oleh ketetapan Allah, lalu dia melakukan perbuatan ahli neraka dan ia masuk neraka. Ada di antara kalian yang mengerjakan amalan ahli neraka, sehingga tidak ada lagi jarak antara dirinya dan neraka kecuali sehasta. Kemudian ia didahului oleh ketetapan Allah, lalu ia melakukan perbuatan ahli surga dan ia masuk surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Ternyata Bapak Ibu, ketetapan malaikat yang diperintah Allah: 1. rezeki, 2. ajal, 3. amal, 4. bahagia, celaka atau sengsara. Nah, ternyata Bapak Ibu, rezeki yang kita tiap hari berusaha mencari ini, Allah sudah mentakdirkan lewat hadis Tirmidzi ini. Mau tidak mau, yang penting kita berusaha. Yang penting berusaha. Rezeki sudah ditakar, ditakdirkan oleh Allah berapa banyak menurut ketentuan dan ketetapan Allah. Oke. Maka dikala kita lihat, itulah roda kehidupan. Dikala baru punya harta banyak, kita sebaiknya bersyukur. Dikala memang baru sedikit, kesabaran adalah teruji bagi kita. Tidak ada jeleknya. Dikala banyak justru sombong, itulah Fir'aun, itulah Qarun. Nah ini yang lain. Nah, maka
Nabi Sulaiman pun juga orang yang kaya. Dia justru mengubah Ratu Bilqis bagaimana tidak menyembah matahari, justru diajak dalam hal jalan yang benar. Itulah beberapa contoh di antara rezeki yang kurang dan yang banyak kita ada semacam gambaran. Jamaah rahimakumullah. Ada sebuah lagi, bukan hadis, tetapi sebuah syair yang mengingatkan kita. Aku telah mengetahui bahwa rezekiku tidak akan pernah ada yang mengambilnya selain aku. Maka tenanglah hatiku untuknya. Dan aku telah mengetahui bahwa ilmuku tidak akan ada yang melaksanakannya selain aku. Maka aku menyibukkan diri dengannya. Aku telah mengetahui bahwa Allah mengawasiku, maka aku malu berhadapan dengan dalam keadaan maksiat. Aku telah mengetahui bahwa kematian menghadapku, maka aku telah siapkan untuk bekal bertemu dengan Allah. Syair ini kita ambil hikmahnya. Yang pertama adalah harta, yang kedua adalah ilmu, yang ketiga adalah kematian, yang terakhir ilmu ya, ilmu. Jadi ilmu yang saat ini kita miliki ini, kalau nggak kita amalkan Bapak Ibu, dianggap kita nggak punya ilmu. Nah ini, jadi syair ini kita membaca, ternyata orang yang berilmu itulah yang diamalkan. Jadi terapan saja Pak. Jadi tukang kok pasang keramik api berarti pinter ilmu nih. Jadi desa kok anti korupsi mungkin sing pimpin Pak Lurah bagus, ilmunya punya ilmu gitu. Ibu kok orang sekolah ning anak kabeh profesor, berarti ibu madrasah pertama kali. Ibu iso ngaji sementara belum bisa baik, tapi kok anaknya hafal Quran, berarti pinter. Nah ini syair ini kita terjemahkan, ternyata ilmu itu diamalkan, bukan dikantongin kok. Itu akan bahaya karena tidak diamalkan, justru kitman disimpan. Nah, itu malah terbalik. Yang terakhir adanya kasus ini yang diutarakan Pak Lurah. Ternyata kita semua diawasi. Apabila berbuat kurang baik, apalagi korupsi ini luar biasa. Siksanya mungkin menanggung semua uang masyarakat, dan di akhirat mungkin berapa berat siksa yang akan diberikan orang yang korupsi. Kalau kita yakin adanya rasa keimanan kepada Allah. Ya. Yang ketiga, prinsip tadi mengenai yang ketiga, seorang manusia tidak akan pernah dicabut nyawanya, melainkan sudah menyempurnakan rezeki yang ditakdirkan untuknya. Hadis Ibnu Majah, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaikilah di dalam mencari rezeki. Ada kalimat perbaikilah dalam mencari rezeki, karena sesungguhnya setiap yang bernyawa tidak akan pernah mati sampai dia menyempurnakan rezekinya. Meskipun kadang terlambat datang untuknya, maka bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaikilah dalam mencari rezeki, yaitu ambillah apa yang telah dihalalkan, tinggalkanlah apa yang telah diharamkan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Inilah yang mendasari kita bahwa halal prinsip pertama.
haram kalau kita yakini ada pada kita akan membunuh karakter, Pak. Jadi kita punya harta yang haram, anak kita beri, itu membunuh karakter. Satu, radhisin. Dua, berani orang tua. Tiga, membeli atau membeli sesuatu bahkan nggak ada manfaatnya karena barang itu barang haram. Nah, otomatis keberkahan barang berkurang. Untuk itu, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hadis yang mendasari kita, seorang manusia tidak akan pernah dicabut nyawanya melainkan telah menyempurnakan rezeki yang ditakdirkan untuknya. Kita berprinsip halalan thayyiban. Maka dikala saya membimbing rohani dalam ibu melahirkan ibu muda itu, satu, ibu adalah madrasah pertama anak panjenengan. Ibu yang baru lahir karena dipanggil ibu karena telah melahirkan. Dan Allah mengganti mulut ibu jika sudah berapa sakit, ibarat sewu loro dadi siji mergo ngeden ngetoki anake, Allah membalik lesan itu berdoa untuk anaknya pasti dikabulkan. Contoh Profesor Abdurrahman Sudais yang mungkin biasa saya ceritakan, ternyata ada tamu akan dijamu ibunya. Ternyata jamuan untuk tamu itu bosone jeblok, diwur-wuri pasir, Pak. Jadi rong piring mungkin bubur letok mungkin, gampangane bahasa kita. Terus diwur-wuri pasir oleh Sudais itu. Ibunya tahu. Ibunya mboten karena mendoakan bicara kotor. Bagaimana? Wahai orang yang hafal Quran. Subhanallah. Apa ini? Ibuke delok anake nakal ngawur-wuri pangan untuk tamu, justru sing dicape orang yang hafal Quran. Masya Allah, umpama dengar muga-muga dadi lurah. Iya, Pak. Alhamdulillah. Iya, itu dungane jalur semalam sembarang doa. Terus dibualang digebi mboten. Begitu sudah anak nakal ibu berdoa, sekarang lakon, Pak. Apa? Imam masjid haram apal Quran, ibu ndonga muga-muga anakku apal Quran. Imam masjid dua haramain, masjid Mekah Madinah saiki kelakon. Ternyata anaknya apal umur 12 tahun apal Quran. Saya membaca biografi Sudais itu luar biasa. Terenyuh, Pak. Maka ibu-ibu yang dengar pengajian ini kalau punya putu, punya anak harus positif thinking. Dungo marang anakmu. Contoh, bapak ibu Banisa mungkin jagongan, delok anaknya, lihatlah, itulah aset kita dunia akhirat. Doakan. Lah, ibu yang sering mendoakan tahajud yang pinggire dongake dan yang lain antek kelakon, Bu, terharu betul panjenengan. Ya Allah, butuh hafal Quran, imam masjid jeblok bangga, Pak. Oh, luar biasa. Luar biasa, Pak. Betul-betul luar biasa, Pak. Makneles ngoten niku mangke. Lah ini, lanjut. Yang kelima, Allah lah satu-satunya yang menyembuhkan penyakit. Surat Asy-Syu'ara ayat 80. Wa idza maritu fahuwa yashfi. Apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Surat Asy-Syu'ara ayat 80. Ternyata rezeki yang berupa sehat itu juga rezeki. Allah yang menyembuhkan. Jadi orang yang sakit itu ujian, orang yang sehat pun ujian. Dikala kemarin COVID, orang yang sehat nggak mungkin dekat-dekat orang yang diisolasi, Pak. Maka kali ini mungkin bulan September agak berpikir dua kali. Ada pengumuman kematian dari Muwardi Solo tanggal 10 September niku. Dia meninggal dalam keadaan COVID jam 9, jam 8 malam dikubur semua pakai APD. Betul, Pak. Di Muwardi. Hari gini saya COVID, ternyata masih, Pak. Kemarin di PKU saya masuk di isolasi ICU itu sama perawat
bagaimana saya masuk bisa enggak? Jangan, positif COVID, saya enggak masuk. Setiap kali ada isolasi saya matur pada perawat, enggak usah Pak, enggak usah. Cukup ya batin doakan aja. Semua pasien yang dalam isolasi saya stop, enggak boleh masuk. Lampu atau rambu-rambu itu merah enggak usah dimasuki. Yang lain aja bisa, gitu. Itulah tiap kali masuk ada tanya dengan perawat semua yang menjaga, Pak jangan, saya nggak masuk. Itu harus protokol dan nggak boleh masuk. Ini saat ini mungkin kalau kita batuk atau flu mungkin lebih baik kita menjaga diri. Lanjut. Allah lah satu-satunya yang menyembuhkan penyakit. Maka dikala kita sehat harus menjaga kesehatan. Dikala kita sakit segera berobat. Itu sudah pas. Sudah pas. Maka dikala kita berobat itu mendapat sehat, alhamdulillah. Dikala berobat Allah menghendaki wafat, almarhum, meninggal, mati, itulah kehendak Allah. Itulah kehendak Allah. Maka satu-satunya akidah yang kuat adalah jangan berlari ke tempat maaf dukun. Ada sebuah kasus bahwa sakitnya lama bertahun-tahun, anak yang di Sulawesi atau Kalimantan itu pulang karena lama nggak pulang, bapak suwe banget sing loro. Begitulah anak diberi informasi langsung dolan nendai dukun. Agus Suyatno jeblok parang. Contoh ya, contoh. Agus, bapak kula niku dangu banget sakit. Oh, pakmu dicekelan. Keris karo akik. Akik karo keris kok nyeleh sik digoleki. Goleki akik ireng keris tayangan. Serahke Pak Agus dipethek. Iki akik iki wis rada ora mempan, sing keris iki mempan banget. Mula wis bapak melepas, iya wis dilepas. Yes. Sesuk matine Selasa Kliwon. Bener Pak? Wah, anak kok Sulawesi tekan jeblok Pak Agus, dikei 3 yuta, dipethek bener, itulah syirik Pak. Musyrik. Justru di balik itu bapak enggak mati-mati, satu Pak. Ada kesempatan bertaubat. Ada kesempatan bertaubat. Satu, yang kedua, di balik hikmah sakit yang lama, anak akan merasa sebab apa bapak sakit seperti ini. Oh, warisannya belum beres. Bapak, ibu, lek, pade dikumpulke. Mumpung bapak masih bisa bicara, yuk dirembuk warisannya. Pak Lurah, Pak Carik dirembuk dihadirke. Nggih, ketemu sawah lor kali Agus, Kidul kali Rohmat, Kulon kali Pak Lurah, Pak pun resik kabeh meninggal. Itulah wasiat belum selesai. Nah, yang kelima, penyakit merupakan penebus dosa. Ini, penyakit merupakan penebus dosa. Dikala sakit lama, mungkin Allah menggugurkan satu dosa yang dilakukan ibu atau ayah atau bapak. Maka dikala itulah kita beristighfar banyak-banyak. Maka dikala saya bertugas di TKU, ibu yang begitu kesakitan mau barang, pesan saya, Mbak, perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar, jangan bilang aduh. Harus Anda perbanyak istighfar atau sholawat atau doa yang kamu lafalkan, monggo. Kalimat thayyibah silakan dibaca. Ternyata kalau iya 2 hari berikutnya saya ke sana. Jadi enggak Mbak yang sesar, alhamdulillah turas metu waras. Alhamdulillah anak pertama cewek cowok, cewek cantik kayak ibu. Nah, tertawa Bu. Nah, itulah. Maka dikala penyakit merupakan penebus dosa, ini ada pasien malam bakdo Pak. Saya masuk jam 11 masuk, sesuk iki bakdo, saiki mlebu. Saya akan anaknya. Apa itu? Justru bapak di rumah banyak tamu sehingga nggak bisa istirahat. Bapak justru di rumah sakit perbanyak istighfar, perbanyak zikir, perbanyak ibadah. Tidak ada yang ganggu, ada istirahat sambil ibadah. Ada hikmahnya Pak.
ternyata bapak yakin sakit yang diderita itu penebus dosa panjenengan. Besok apabila Idul Fitri bapak di rumah, orang yang berkunjung banyak, bapak nggak bisa istirahat, diambil hikmahnya pak. Insya Allah nggak lama bapak akan pulang. Monggo pak, tunggu pak, tunggu ibu. Mantep banget, yakin banget. Oh iya, cuma ibu sama bapak di ruang VIP, kamarnya yang bagus, bisa lihat TV, mungkin bisa telepon dan AC cukup, tidak ada yang ganggu. Istirahat maksimal, bapak segera sembuh, pulang bisa ketemu semua sanak saudaranya. Alhamdulillah. Walaupun bapak di rumah membaca takbir, di kamar pun bisa takbiran dengan ibu. Ambil hikmahnya pak. Insya Allah ternyata putra bapak bagus punya sikap, bapak segera dibawakan ke rumah sakit biar bisa istirahat, terkendali sehingga enggak berlarut dan segera bapak sembuh dari penyakitnya. Itu bapak punya anak yang sangat bijaksana. Nah itu. Maka kalau yang neng walaupun besok gak ada pak, itu mau sholat sunat panjenengan tadi berbuat wajib menjaga kesehatan. Nah itu. Nah ternyata yang keempat, yang kelima, penyakit merupakan penebus dosa. Sebuah hadis Ibnu Majah, Sa'ad bin Abu Waqqas radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling berat ujiannya? Beliau bersabda, para nabi, kemudian orang-orang yang di bawahnya, kemudian orang-orang yang di bawahnya. Seorang hamba akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Jika di dalam agamanya terdapat kekuatan, maka akan bertambah berat ujiannya. Dan jika di dalam agamanya terdapat kelemahan, maka dia akan diuji sesuai dengan kekuatan agamanya. Masih saja ujian dirasakan oleh seorang hamba sampai dia berjalan di atas bumi dan akhirnya dalam keadaan tidak mempunyai dosa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Betul, ternyata sakit menggugurkan dosa. Kalau kita ikhlas, kita ridho. Tapi kebanyakan ibu, saya yakin oke sing gersulo. Contohnya, sikilku ditekuk, edu tak selonjo. Linggih ora sendetan, lak sendek. Ngantuk ora ke oro. Kita bu. Ya. Yang keenam, sembuh atau tidak sembuh sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang terakhir. Ternyata ujian kita sakit, ada sembuh atau justru kita meninggal, itu adalah ketetapan Allah. Saya pernah bercerita atau belum, seorang yang menunggu rumah pasien suaminya, ternyata setelah infus diganti, kemudian berikutnya tidak berjalan infusnya, ternyata lelaki kemudian meninggal. Nah setelah meninggal, proses penggantian infus, istri melihat meninggal. Bu, bapak terbaik sudah ditempatkan dan bapak insya Allah husnul khotimah. Ibu sabar nih, ketak sabar piye? Oh mati kok sabar. Itulah emosi sesaat. Setelah dia sadar, saya sudah masuk 2 kamar, tanya perawat tadi yang mendoakan Mas Ustadz di mana? Itu ternyata mohon maaf Pak, tadi saya khilaf. Mohon maaf karena saya khilaf. Terus ya Allah sadar dia punya kesalahan, terus minta maaf. Sabar piye wong bojo mati kok sabar lek. Bismillahirrahmanirrahim. Justru kalau ibu ridho, justru bapak meninggal, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan ketetapan Allah itu terbaik, kita ambil terbaik. Betul. Contoh, saya memasukkan bapak jam 10 siang. Oke. Kemudian jam 12 terdapat diagnosanya A. Jam 3 masuk di ruang, di kamar. Kemudian jam 4 tak tinggal ngasar.
Kalian Mbak Yu ngasar 4:30, lelaku jam 5 meninggal bapak saya. Ternyata di balik imannya itu ra ngrekasake anak putu tonggo teparu. Bapak sebelum maghrib meninggal, alhamdulillah semua tak kabari, siapkan rumah. Dan saat itu mandinya tidak di halaman, di kamar mandi. Anak-anak mangku ngedusi, semua orang nggak tahu. Anaknya yang mangku, bukan orang yang lain. Saya, mas saya dan mbak Yu saya bertiga ngedusi bapak. Rampung, kafani semua terus ikut mensolatkan. Itulah di balik itu ada hikmahnya. Bukan terus gersulo, udah mati tidak. Itu Allah menghendaki terbaik. Isi padang, ora petang, ora bingung dan yang lain. Semua itu punya perhitungan yang tepat. Jamaah rahimakumullah. Dari beberapa hal dapat kami simpulkan, prinsip seorang muslim kalau mengais rezeki dan ingin sembuh dari penyakit adalah semuanya ketetapan Allah. Maka hal-hal yang menyangkut tentang rezeki sebaiknya terus kita fisabilillah. Artinya apa? Kita peroleh terus pemonjo nyobu blonjomu. Ibu ngecake. Sebab kalau ibu tahu itulah kebutuhan rumah tangga. Rumah tangga nafkah seorang suami kepada istrinya diterima, itulah menjaga ketenangan dalam ruang suasana keluarga. Apabila keluarga tidak tercukupi, ibu yang membawa bendera ini akan mencari yang lain, maka banyaklah komunikasi. Ada seorang sahabat putri, suami ini akan pergi berangkat kerja. Bahasa jeblok begini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas mau berangkat kerja. Istri menjawab, Waalaikumsalam. Mas hati-hati. Apabila hari ini nggak mendapat rezeki, aku masih kuat ngapet ngeleh karo ngelak. Nina panggilan kundur ngasto rezeki engkang haram, aku ra kuat panase geni neraka. Apalagi panjenengan korupsi. Walah anake dadi opo? Itulah barang yang haram yang harus kita singkiri. Maka keluarga adalah momen terpenting. Banyaknya komunikasi sehingga hal-hal yang kurang baik bisa kita respon dengan baik. Kalau banyak kebutuhan dan banyak keinginan, kita prioritaskan kebutuhan yang primer. Wah, tuku iki keri tertahan dulu bisa. Tetapi kalau sebuah keinginan yang harus itulah yang kadang-kadang jalan pintas kita lalui, maka nggak baik. Untuk itu selalu koordinasi, bahkan cerita yang sedikit kita ambilnya, kalau barang haram saya berani menolak karena akan membunuh karakter kita istri dan anak akan terbunuh karakternya, sehingga tidak ada kenyamanan hidup di keluarga. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, akan sekedik ingkang saged kawuraken menggugah semangat kula pribadi kali Bapak Ibu semuanya, marilah mencoba berjalan di atas yang benar. Rezeki yang Allah berikan sudah ditetapkan, sudah diberi, tinggal kita mengambil dengan cara yang baik. Umur sudah ditetapkan, kita tinggal antri, maka perbaiki amal. Karena tadi ada kalimat perbaiki dalam mencari rezeki. Sudah diberi rezeki Allah, tinggal ngambil dengan cara yang baik, insya Allah barokah. Matur nuwun langsung dan Bapak Abudi, mugi-mugi manfaat. Wonten kekirangan lan kesalahan saestune pangapunten. Kula akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.